Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah menggambar mesin mengenai ulir, baut, dan mur. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Ferry Gunawan, Indra Ardiansyah, Yudhistira Banu, Ananda Dimas, dan yang terakhir Muhammad Fatan Rahmani. Selanjutnya ada daftar isi dari materi kali ini. Yang pertama ada nama anggota, yang kedua identifikasi ulir, ketiga ragam bentuk ulir, yang keempat identifikasi spesifikasi ulir, yang kelima beragam fastener dan kegunaannya, yang keenam ragam kepala baut, dan yang terakhir yang ketujuh contoh gambar teknik dari masing-masing materi tersebut. Yang masing-masing ini akan juga dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya. Langsung saja yang pertama, apa sih yang disebut juga dengan ulir itu? Ulir secara singkat, menurut ANSI, ulir adalah alur atau spiral di sepanjang permukaan suatu objek, seperti batang atau lubang, sebagai bakal sambungan dua buah benda. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi ulir. Yang pertama, diameter major, merupakan diameter terbesar pada ulir. Yang kedua, diameter minor, merupakan diameter terkecil pada ulir. Yang ketiga, diameter pitch, merupakan diameter yang berada di antara diameter mayor dan minor. Yang keempat, ada yang disebut dengan pitch. Pitch merupakan jarak puncak antar ulir. Yang kelima, kisaran lead, merupakan jarak antar poros ulir dalam satu putaran. Yang keenam, crest, merupakan puncak dari diameter mayor. Yang ketujuh, root. Root merupakan bagian dasar dari diameter minor. Yang kedelapan, treat angle, merupakan letak sudut ulir yang berada di antara crest. Yang terakhir 9, flank. Flank merupakan permukaan paling atas pada ulir. Dan selanjutnya, ulir juga memiliki ragam bentuk. Yang pertama, berbentuk sharp V. Profil ulir ini memiliki area kontak yang lebih besar sehingga memberikan ketahanan gesekan yang lebih besar terhadap gerakan. Yang kedua disebut dengan Whitworth. Bentuk ulir ini diadopsi di Inggris dalam satuan inci. Profilnya memiliki ujung yang membulat, membuatnya lebih kecil dan lebih rentan terhadap kerusakan daripada ulir sharp V yang sebelumnya. Yang ketiga ada yang disebut buttress. Ulir ini merupakan gabungan antara sharp V dan persegi. Ini menunjukkan keunggulan ulir persegi, seperti kemampuan menyalurkan tenaga dan ketahanan gesekan yang rendah. Dengan kekuatan ulir sharp V, ini digunakan di mana transmisi daya terjadi dalam satu arah saja, seperti pengepresan ulir. Yang keempat, ulir berbentuk square. Ulir square adalah bentuk ulir yang ideal. Dalam hal ini, saat sisi ulir berada tegak lurus terhadap sumbu gaya normal, ulir bekerja sejajar sumbu 0 dengan radial. Yang kelima, ulir berbentuk acme. Ini adalah bentuk modifikasi dari ulir persegi yang sebelumnya. Ini jauh lebih kuat dari ulir persegi karena lebih lebar di bagian dasar dan mudah dipotong. Sisi ulir yang miring mempermudah pengikatan dan pelepasan seperti halnya mur belah dengan skrup utama mesin bubut. Dan yang terakhir, ulir berbentuk worm. Jenis worm mirip dengan ulir acme, namun lebih dalam. Ini digunakan pada poros untuk membawa daya roda cacing. Dan selanjutnya, untuk materi menggambar ulir rinci, skematik, dan sederhana akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Menggambar ulir rinci skematik dan sederhana. Penyajian ulir rinci metrik, unified, dan Amerika nasional adalah sama, karena bagian yang rata jika memang ada diabaikan. Langkah-langkah menggambarnya: 1. Tarik garis sumbu dan lukis panjang dan diameter mayornya. 2. Carilah jumlah ulir per inci dalam Appendix 15 untuk ulir Amerika nasional dan unified.
Jumlah ini tergantung pada diameter mayor ulir tanpa memandang ulirnya. Ulir dalam atau ulir luar. Carilah pitch atau jarak bagi dengan membagi satu dengan jumlah ulirnya per inci. Ketiga, dari titik jarak bagi ini, tarik garis puncak sejajar dengan garis condong tadi. Garis ini harus berupa garis hitam dan halus. Geser segitiga di sepanjang penggaris T atau pada segitiga lain untuk menarik garis-garis sejajar. Gambar V untuk membuat kedalaman ulir seperti yang ditunjukkan. Gambar V 60 derajat, tebal. V ini harus tegak, ya ini tidak boleh bersandar pada ulirnya. Tarik garis-garis akar yang hitam serentak, garis-garis ini tidak akan sejajar dengan garis-garis puncak. Geser segitiga pada penggaris datar untuk membuat garis-garis akar ini sejajar. Apabila ujungnya di tepi miringkan. Biasanya 45 derajat terhadap ujung poros. Selanjutnya, identifikasi ulir. Ulir NPT adalah standar ulir yang digunakan untuk sambungan pipa di Amerika Serikat. Memiliki profil trapesium, keruncingan pada ujung ulir, digunakan untuk transportasi fluida dalam berbagai industri, dan memerlukan penggunaan sealant untuk penyegelan yang tepat. BSPT, British Standard Pipe Treat, mirip dengan NPT kecuali satu perbedaan penting. Sudut melintasi sisi-sisi ulir. Jika Anda memotong fitting menjadi dua bagian, panjang dan mengukur sudut dari akar ke puncak akar adalah 55 derajat, bukan 60 derajat, seperti pada NPT. Jadi jantan NPT akan masuk ke dalam fitting BSPT atau sebaliknya, tetapi mereka tidak akan menyegel. Ya, saya akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan tadi. Ini tentang BSPP, British Standard Parallel Pipe. Paling populer di Inggris, Eropa, Asia, dan Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Ini adalah pemasangan ulir paralel yang menggunakan cincin segel berikat untuk melakukan penyegelan. Segel cincin berikat ini diapit di antara dua pada fitting pria dan fitting depan fitting wanita dan terjepit di tempatnya. Selanjutnya, jenis fastener dan kegunaannya. Bolt and nut. Bolt dan mur digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen bersama-sama secara permanen atau sementara dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi, otomotif, peralatan industri, dan banyak lagi. Mereka memungkinkan untuk perakitan, pemeliharaan, dan perbaikan yang mudah serta memberikan kekuatan dan kestabilan struktural yang diperlakukan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, screw. Screw adalah pengencangan dengan ulir sepanjang-panjangnya, digunakan untuk membuat hubungan permanen dengan mengebor ulir ke benda lembut, memiliki berbagai kepala dan sering digunakan dalam perakitan, peralatan rumah tangga, furnitur, dan konstruksi kayu. Sekian, mungkin teman saya akan melanjutkan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Washer. Washer adalah cincin datar yang digunakan bersama dengan baut dan mur untuk menyebar beban, mengurangi gesekan, menyegel sambungan, dan kompensasi ketidakrataan permukaan dalam perakitan dan konstruksi. Socket cap. Socket cap memiliki bentuk kepala bulat silinder dan terdapat lubang di bagian kepala untuk kunci segi 6 untuk pembukanya. Round head. Round head mempunyai bentuk kepala menyerupai bentuk kubah dan agak pipih, berukuran lebih besar daripada bodi bautnya. Bentuknya juga mirip dengan setengah lingkaran. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi teman saya beragam jenis kepala baut. Dan yang ketiga ada namanya truss head. Truss head ini memiliki bentuk kepala cukup lebar dengan bentuk seperti round head dan sering digunakan pada permukaan benda yang besar. Untuk melepas dan mengencangkannya menggunakan obeng plus. Selanjutnya ada yang namanya heksagonal. Heksagonal ini baut dengan bentuk kepala segi 6. Untuk mengencangkannya dan melepaskannya itu menggunakan kunci segi 6 ataupun kunci pas.
Selanjutnya masuk ke topik contoh-contoh gambar teknik. Ini ada yang namanya squaring. Selanjutnya gambar tersebut ini. Nah, ini contohnya gambar heksagonal. Dan ini mur, kepala segi 6. Sekian presentasi kelompok ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.